Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Andrian Putra dari 12 IPA 1 SMA Negeri Senang Padang. Baiklah, di sini saya akan menganalisis sebuah novel Tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Baiklah, di sini sedikit saya jelaskan tentang Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif sejarah sastra Indonesia. Beliau telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam bahasa asing kurang lebih 42 bahasa asing. Beliau lahir pada tanggal 6 Februari 1925 dan meninggal 30 April 2006. Novel Anak Sebuah Bangsa karya Pramudia Anantatur menggambarkan penderitaan rakyat Jawa di bawah pemerintahan Belanda yang licik dan haus kekuasaannya. Dari sudut pandang Minke, seorang penulis pribumi yang begitu mendewakan Eropa, kita dapat melihat kembali sejarah bangsa Indonesia serta bercermin melihat diri sendiri. Kita diajak menelusuri pikiran Minke yang terombang-ambing dalam keyakinan, sampai akhirnya sadar bahwa ia harus turun dan memperhatikan bangsanya sendiri. Minke kehilangan istrinya Andres Mielema pada bagian awal novel. Sahabatnya Panji Darmawan atau Robert Jan de Perste lah yang menemani Aniles sampai ajalnya di Belanda. Banyak surat dikirimkan oleh Panji Darman untuk Minke dan mertuanya. Nyai Ontosoro selama waktu itu Minke dan mertuanya atau Mama saling mendukung untuk lepas dari duka cita. Pandangan Minke akan dunia dan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh para teman-temannya yang kebanyakan orang Eropa. Karena ia sendiri adalah lulusan HBS, ia sering berkirim surat dan bertukar pikiran dengan keluarga de Lacot atau Sarah William Herbert. Salah satu sahabatnya, Jean Marais, adalah seorang seniman berkebangsaan Prancis. Suatu hari ia meminta Minke untuk menulis dalam bahasa Melayu dengan tujuan agar bangsanya sendiri dapat membaca karya Minke. Minke terkejut dan merasa terhina. Ia merasa rendah apabila harus menulis dalam Melayu. Karena percakapan ini, hubungannya dengan Marais menjadi dingin. Hanya karena Maisarah anak Yen, Minke akhirnya mau berkebaikan dengan Jen. Selanjutnya, Minke diminta Martin Nijim, atasannya di SN untuk mewawancari Xiao Ashiao dalam bahasa Inggris, seorang aktivis dari Cina yang berusaha membangunkan bangsanya dari mimpi-mimpi mereka. Ia dapat melihat Jepang mulai menyamai kedudukan negara-negara Eropa. Tetapi betapa terkejutnya Minke saat itu, yang tercetak berbeda sekali dengan wawancara dan tulisannya yang telah ia kerjakan. Artikel tersebut berisi tuduhan pada Kou Ah Soi yang mengatakan dirinya seorang pelarian. Kejadian ini menyatakan Minke bahwa Eropa yang selama ini ia agung-agungkan tidak selamanya benar. Eropa tidak lebih terhormat daripada kau sendiri. Eropa lebih unggul hanya di bidang ilmu, pengetahuan dan pengendalian diri. Lebih tidak. Jelas Mama kepadanya. Kalau mereka bisa disewa, siapa saja yang bisa membayarnya. Mengapa iblis tak akan menyewanya juga? Sepertinya semesta belum mengizinkan Minke untuk tenang. Karena setelah itu, Komer, teman Jen Marais, mendukung apa yang telah Jen katakan sebelumnya. Selama ini, Komer telah mengatakan bahwa Minke tidak mengenal bangsanya sendiri. Karena selama ini ia melihat keadaan dari kacamata Eropa. Minke tidak terima dikatai seperti itu, tapi ia tidak dapat membuktikannya sebaliknya juga. Karena masih diselimuti kesedihan, Minke dan Mama lalu memutuskan untuk berlibur ke Tulangan, Sidoarjo, kampung halaman Mama. Mereka menginap di rumah Santoso Kasire, saudara Mama. Mata Minke menjadi terbuka akan kenyataan bangsanya. Dulu Mama dijual untuk menikahi Tuan Administrator Lema. Kini Surati, anak sastro kasier, terpaksa menikahi Tuan Administrator Flekenbad karena jebakan orang Belanda itu.
Untungnya Surati sengaja menolakkan cacar dari kampung sebelah pada Flenkebach. Jadilah Flenkebach meninggal dan Surati yang duduk jelita kembali ke rumah dengan borok di wajahnya. Tokoh utama dalam novel Anak Sebuah Bangsa karya Pramudia Anantatur adalah Mingke. Mingke digambarkan memiliki watak nasionalisme dan peduli pada rakyatnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel tersebut yaitu kita bisa mencontohkan perilaku mereka sebagai anak bangsa yang berjuang dan mempertaruhkan nyawanya demi membela dan menyelamatkan tanah air kita. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.